Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kemarin kita bahas terakhir kalau kita ruku harus tumakninah. Tumakninah itu ukurannya apa? Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi selama sebanyak 3 kali. Itu tumakninah. Kalau seperti itu adnal kamal, itu mendekati sempurna. Faslun fasal, thumma yarfa'u ra'sahu wa yustahabu ayyakula sami'allahu liman hamidah. Setelah selesai ruku, kemudian terus bangun dari ruku. Pada saat bangun dari ruku itu disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh pengarang, oleh musannif, oleh Imam Syirazi, dikatakan di dalam hadis itu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an tentang ruku. Wa istahabu ayyarfa'a yadaihi khadwa mankibaihi fir raf'i. Pada saat bangun dari ruku itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan khadwal mangkibai, sejajar dengan bahu kanan, bahu kiri. Kalau seperti ini nggak sejajar dengan bahu, ini namanya di depan dada. Yang seperti ini, yang sejajar bahu itu bahu kanan sama bahu kiri, disebutkan khadwal mangkibai, jadi sejajar dengan dua bahu. Jadi ketika bangun dari ruku, kemudian mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu tangannya ini sejajar dengan bahu kanan sama bahu kiri. 5 dzakarnahu min hadisi Ibnu Umar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an fi takbiril ihram, tentang takbiratul ihram. Jadi takbir intikal dengan takbiratul ihram itu sama tangannya. Takbiratul ihram mengangkatnya seperti ini, takbir intikal juga mengangkatnya seperti ini. Fa in qala man hamidallahu sami Allahu lahu ajza'ahu. Kan bangun dari ruku itu kan bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau bacanya dibalik, man hamidallahu sami Allahu lahu, juga boleh seperti itu. Man hamidallahu sami Allahu lahu. Kenapa? Artinya sama. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar untuk orang-orang yang memujinya. Itu artinya. Atau kalau mengatakan man hamidallahu sami Allahu lahu. Siapa orang yang memuji Allah, Allah akan mendengarkannya. Sama artinya. Jadi mau sami Allahu liman hamidah atau mengatakan
Man hamidallahu sami'allahu lahu ajza'ahu. Boleh seperti itu. Li'anna ata bilafdin wal makna. Karena itu satu lafadz dan satu makna. Jadi tidak bergeser, maknanya sama. Wa idza istawa qa'iman, ketika kita iktidal, artinya bangun dari ruku, berdiri. Kalau sudah sempurna berdirinya, jadi berdiri sudah sempurna begini, jangan berdiri belum masih condong gini udah langsung ruku lagi, itu enggak boleh. Harus sempurna berdirinya. Jangan sampai Allah baru segini langsung ruku lagi. Baru segini, belum tegak betul begini. Belum tegak betul begini, baru segini. Nah, yang seperti yang tadi namanya, kalau yang tegak lurus seperti namanya istawa qa'iman. Jadi berdirinya sempurna. Kalau seperti ini belum sempurna berdiri. Tegaknya berarti. Iya, belum bersempurna. Kan ada baru Allah baru segini lah sudah baru bokok alam sudah sujud lagi. Yang seperti itu enggak sempurna berdirinya. Jadi faida istawa qa'iman, kalau sudah sempurna berdirinya, istahabba ayyakula. Pak, kalau sudah sempurna berdirinya begini, maka disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu. Disunahkan seperti itu. Atau kalau biasa kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi itu kapan bacanya? Kalau sudah betul-betul tegak seperti ini. Jangan begini sudah membaca Rabbana lakal hamdu masih condong begini. Ini namanya belum istawa qa'iman. Ini namanya belum berdiri tegak, belum berdiri sempurna. Nah, ini kalau sudah berdiri sempurna itu seperti ini. Tegak seperti ini udah berdiri sempurna. Baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlusana wal majdu haqqun ma qala abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita. Itu terusnya seperti itu. Jadi kalau mau sempurna bacanya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus tsana'i wal majdi haqqun ma qallal abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau mau sempurna seperti itu, lebih panjang lagi seperti itu. Tapi yang pertama tadi pun cukuplah. 5 ruya Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepalanya, maksudnya bangun dari rukuk. Ketika Nabi mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku, qala dzalika, mengucapkan seperti itu. Apa yang diucapkan? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus tsana'i wal majdi haqqun ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu ayyat ma'inna qa'iman, wajib tumakninah pada saat berdiri. Pada saat berdiri tadi, tegap tadi, itu wajib tumakninah. Tumakninahnya itu tadi membaca Rabbana lakal hamdu tadi. 5 ruya Rafa'ah bin Malik, berdasarkan riwayat dari Rafa'ah bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum ila sholati falyatawaddo kama amarahu Allahu azza wa jalla ila an qala thumma yarka'u hatta yatma'inna raki'an thumma liyakum hatta yatma'inna qa'iman thumma liyasjud hatta yatma'inna sajidan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum ila sholati, kalau kalian hendak melakukan sholat, falyatawaddo, maka wudulah dulu. Jadi adik kalau sholat wudhu dulu, jangan ndak wudhu langsung sholat. Jadi kalau mau sholat wudhu dulu. Kenapa kok wudhu? Karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Kama amarallahu azza wa jalla, itu yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi Rasulullah menyampaikan seperti itu, ila an qala, sampai Rasulullah mengucapkan thumma yarka,
Tsumma yarka, kemudian rukuk, hatta yatma'inna, sampai tumakninah, raki'an, rukuknya. Jadi kalau mau sholat wudhu dulu, terus mulai dari awal, dari takbiratul ihram sampai rukuknya harus tumakninah. Tsumma liyakum, kemudian bangun dari rukuk, hatta yatma'inna qa'iman. Kemudian berdirinya bangun dari rukuk tadi, tegak lurus tadi, juga tumakninah. Tsumma liyasjud, kemudian setelah itu, setelah rukuk terus sujud, hatta yatma'inna sajidan, sampai sujudnya tumakninah. Jadi semuanya tumakninah, penting tumakninah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Nasai, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faslun, fasal. Tsumma yasjudu, setelah itu baru sujud. Sudah selesai, tegak lurus, tumakninah, terus sujud. Wa huwa fardun, sujud itu adalah rukun dari rukun sholat. Kalau sholat tidak sujud, tidak sah sholatnya. Jangan sholat tegak terus. Ada nggak orang sholat? Ada orang sholat tegak terus. Rupanya orang bingung, kehilangan mobil, bingung dia. Nah, untung yang kehilangan mobil tidak bingung. Kalau bingung tegak terus dia kan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Surah Al-Hajj ayat 77. Wa yustahabbu ayyabtadi'a indal hawa ila sujudi bitakbiri. Disunahkan dimulai pada saat sujud tadi itu dengan takbir. Jadi sebelum sujud diawali dengan takbir. Jadi siapa yang mau sujud harus takbir dulu, Allahu Akbar, baru sujud. Lima dzakarnau min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an fir ruku'i. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abi Hurairah tentang ruku'. Jadi harus takbir baru sujud. Jangan tidak takbir nyelonong be sujud, enggak boleh ya. Wal mustahabu ayyadha rukbataihi thumma yadaihi thumma jabhatihi wa anfihi. Gimana caranya ruku'? Caranya sujud. Caranya sujud itu pertama sekali waktu turun ke tanah, yang diletakkan pertama sekali adalah lututnya. Yang pertama sekali diletakkan adalah lututnya. Setelah lutut baru kedua belah tangan. Setelah kedua belah tangan baru jabhatun, baru kening. Setelah kening baru hidung. Misalnya seperti ini. Jadi ini sudah qaiman. Ini sudah qaiman. Istawa qaiman. Sudah tegak lurus. Jadi takbir. Jadi Allah. Jadi nggak perlu takbir lagi waktu turun. Cuman tangannya nggak perlu diangkat lagi kalau turun. Nggak perlu diangkat. Jadi langsung aja Allah. Ini turun dulu sini. Baru tangan sini. Baru tangan. Setelah tangan baru kening, sudah kening baru hidung. Jadi ini dulu turun, ini ke sini dulu, ini ke sini, baru tangan. Setelah tangan baru kening, udah kening baru hidung, begitu. Jadi caranya seperti itu yang diajarkan oleh Imam Syirazi, diajarkan dari Rasulullah seperti itu. Jadi disunahkan untuk meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, kemudian terus kening, kemudian terus hidung. Jadi itu yang pertama sekali diletakkan waktu sujud. Apa yang pertama kali diletakkan waktu sujud? Kedua lutut. Sudah itu disusul apa? Kedua tangan. Sudah itu disusul kening. Sudah itu baru susul hidung. 5. Ruya Wa'il bin Hajar, berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, wada'a rukbataihi qabla yadaihi, meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya. Wa idza nahadha, ketika bangun, nahadha itu bangun. Wa idza nahadha, ketika bangun, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, mengangkat tangan dulu baru
ruko. Jadi begini, setelah bangun, kalau bangun dari misalnya bangun mau berdiri, bukan lututnya dulu yang diangkat, tapi tangannya dulu diangkat gini tangannya. Jadi diangkat begini, seperti ini. Kalau ruko ini yang dulu, baru tangannya. Tapi ketika tegak, wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Tangannya dulu diangkat, baru lututnya. Jadi tangannya dulu diangkat. Nah, tangannya dulu diangkat. Nah, tangannya dulu diangkat, baru begini. Jadi bukan begini, bukan begini. Bukan begitu. Tapi begini, tangannya dulu diangkat, baru lututnya. Kalau sujud lututnya dulu, baru tangannya. Kalau berdiri, tangannya dulu, baru lututnya, begitu. Fa'in wada'a qabla rukbatayhi ajza'ahu. Kalau meletakkan lututnya dulu, wada'a qabla, kalau meletakkan tangannya sebelum lututnya dulu, itu juga boleh. Tapi sunnahnya seperti tadi. Sunnahnya waktu ruko, waktu sujud, waktu mau sujud itu lututnya dulu baru tangan. Gimana kalau tangannya dulu? Boleh, nggak apa-apa. Tangan dulu terus lutut nggak apa-apa. Tapi sunnahnya adalah lututnya dulu baru tangannya. Lalu kalau tegak seperti apa? Tangannya dulu baru lututnya. Gimana kalau lututnya dulu baru tangannya? Juga boleh, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya seperti itu. Wa in wada'a qabla rukbatai ajazau li'annahu tarakal hayyi'ah. Yang seperti itu meninggalkan sunnah hayyi'ah. Jadi kita tidak mendapat sunnah hayyi'ahnya. Kalau ruku, kalau sujud, tangannya dulu, baru lututnya dulu, boleh. Tapi tidak mendapat sunnah hayyi'ah. Kalau berdiri, lututnya dulu, baru tangan dulu, juga boleh. Tapi tidak mendapat sunnah hayyi'ah. Supaya kita mendapat sunnah hayyi'ah, waktu sujud lututnya dulu diturunkan, baru tangan diturunkan, baru jidat diturunkan, baru hidung diturunkan. Berdirinya tangan dulu dilepaskan, tangan dulu naik, baru kedua lututnya. Itu kita sholatnya mendapat sunnah hayyi'ah. Wa yasjudu 'alal jabhati wal anfi. Orang sujud itu anggota sujudnya ada 7. Maka orang sujud itu yang pertama anggota sujud itu adalah kening dibarengi dengan hidung. Jadi sujud itu harus keningnya nempel ke tanah, kemudian hidungnya nempel ke tanah. Wal yadaini, tangannya nempel ke tanah. Warukbataini, dua lututnya nempel ke tanah. Wal qadamaini, dua kakinya nempel ke tanah. Tidak boleh sujud begini, diangkat begini. Tidak boleh diangkat begitu. Ini kakinya ini harus nempel ke tanah menghadap kiblat. Menghadap kiblat tuh ini tangannya seperti ini kakinya. Tidak boleh begini kakinya. Kakinya harus begini. Nampak ada kakinya tuh? Nah, jadi kakinya tuh nempel begini, bukan begini. Apalagi diangkat begini. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Jadi kakinya juga menghadap ke kiblat. Wa amma sujudu 'alal jabhati fa huwa wajibun. Sujud dengan kening hukumnya wajib. Kalau sujud keningnya tidak nempel di tanah, sholatnya jadi tidak sah. Kalau sujud keningnya harus nempel ke tanah. 5 ruya Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi wala tangqaru nakron." Kalau kalian sujud maka letakkan kening di atas tanah. Wala tangqaru makron, jangan seperti ayam matuk. Jangan seperti mematuk. Tangqaru nakron. Jadi karena mingkor itu kan paruh. Kalau tangkoru berarti mematuk.
Jangan kayak ayam matuk atau burung matuk. Itu riwayat Ibnu Umar. Qala fil menurut kitab al-Um, fa in wada'a ba'dal jabhati karihat lahu wa jazaahu. Lalu gimana kalau sujudnya itu hanya meletakkan sebagian kening, misalnya bagian sini aja yang diletakkan, ini nggak diletakkan di tanah, cuman kening sini aja yang diletakkan, gimana? Hukumnya makruh. Kalau cuman meletakkan sebagian sini saja, hukumnya makruh. Tapi boleh, cuman hukumnya makruh. Li'annahu sajada 'alal jabhati, karena itu namanya juga sujud di atas kening, cuman hanya sebagian kening saja. Fa in sajada 'ala ha'ilin muttasilin bihi dunal jabhati, kalau sujud kemudian di kening ini ada tutupnya, misalnya sampai begini kan di bawah kening itu sampai begini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sujud kan tutup ini. Ketutup kalau seperti ini. Kalau sampai ke bawah lam yajuz, nggak boleh. Jadi sujud keningnya ini harus terbuka begini. Harus terbuka. Biar kening lebar nggak apa-apa. Mungkin nampak rambut. Ya jangan sampai nampak rambut. Nggak boleh nampak rambut. Kalau sujud keningnya harus kena lantai. Kalau ketutup seperti ini, jadi namanya ini dikatakan fa in sajada 'ala ha'ilin muttasilin bihi dunal jabhati. Kalau sujud ada penghalang dan penghalang itu di bawah jidat, di bawah kening, lam yajuz, enggak boleh. 5 ruya Khobab bin Arad radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Khobab bin Arad radhiyallahu an, qala sakauna ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam harramda fi jibahina. Kami mengadu kepada Rasulullah SAW karena terlalu panasnya tanah. Jadi tanah satu sangat panas, sehingga kalau sujud jidatnya ini nggak tahan lagi. Fa'akfina falam yaskunya, tidak dipedulikan oleh Rasulullah. Jadi tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Artinya kalau sujud ya harus kena jidatnya ini ke lantai, ke tanah. Wa amma sujudu 'alal anfi wa sunnatun. Sementara sujud dengan hidung itu adalah sunnah. Sujud dengan kening wajib, sujud dengan hidung sunnah. Jadi kalau sujudnya kening bersamaan dengan hidung dapat wajib, dapat sunnah. 5 ruya Abu Hamid radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu an, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, wa makkana jabhatahu, dan meletakkan keningnya, wa angfahu, dan juga hidungnya alal ardi. Jadi Rasulullah begitu. Rasulullah kalau sujud meletakkan keningnya, meletakkan hidungnya di atas tanah. Jadi wajibnya dapat karena keningnya letak di tanah, sunnahnya dapat karena hidungnya juga meletakkan di tanah. Wa in tarakahu ajza'ahu. Kalau tidak seperti itu boleh, cuman keningnya saja boleh. 5 ruya Jabir radhiyallahu an qala, berdasarkan riwayat dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, raaitu Rasulullah sajada bi a'la jabhatihi ala qasasi sa'ri. Aku melihat, kata Jabir, Rasulullah itu sujudnya itu di perbatasan kening. Jadi ini rambut, ini kening, jadi ini yang kena Jadi hidungnya tidak nempel ke tanah. Karena sujud di sini nggak mungkin hidungnya nempel ke tanah. Kalau sujud di sini hidungnya bisa mungkin nempel ke tanah. Tapi kalau di sini perbatasan rambut antara rambut dengan kening, nah itu nggak mungkin hidungnya nempel di tanah. Jadi Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Faidah sajada bi'a'la jabhati, kalau sujud di atas lagi dari kening, lam yasjud alal anfi, itu artinya tidak sujud di atas hidung. Karena kalau sujudnya di kening bagian atas ini tidak mungkin sujud ikut hidungnya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini sujudnya. Hidung tidak kena ini kalau sujud seperti ini. Tapi kalau sujudnya ikut ini nempel, nah ini otomatis hidungnya kena. Tapi kalau kening sini yang sujud, nah otomatis hidungnya tidak akan kena.
Rasulullah pernah melakukan seperti itu juga. Artinya kedua-duanya boleh. Wa amas sujudu alal yadaini warrubbataini wal qadamaini fa fihi qaulani. Adapun sujud yang tangannya nempel ke tanah, lututnya nempel ke tanah, kedua kakinya nempel ke tanah, ada dua pendapat. Asyharuhuma annahu la yajibu walau wajaba dzalika la wajabal ima. Yang seperti itu sebetulnya tidak wajib. Ada yang mengatakan begitu. Pendapat pertama, tangan, kedua lutut, kaki harus nempel ke tanah, itu tidak wajib. Kenapa? Kalau seandainya wajib, la wajabal ima biha idza ajaza kal jabhati. Maka harus ada isyarat. Jadi kalau seandainya seperti itu, walau fa idza sajada bi a'lal jabhati la yajibu walau wajaba dzalika la wajabal ima. Kalau seandainya itu wajib, maka pada saat sholat dengan isyarat tentu juga harus rukuk dengan kening, dengan tangan, dengan lutut, dengan kaki. Jadi pada saat sholat isyarat, kan ada sholat isyarat, sujudnya dengan isyarat, berdirinya dengan isyarat, rukuknya dengan isyarat. Kalau itu wajib tentu tidak ada sholat isyarat. Tentu kalau sedang sholat isyarat, rukuknya pada saat sujudnya kaki ke tanah, tangan ke tanah, kemudian lutut juga ke tanah. Pada saat dia lemah. Wasani, pendapat kedua, yajibu wajib, tangan, lutut, kaki, kening wajib nempel ke tanah. Lima ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Nabi memerintahkan sujud itu pada 7 anggota bagian sujud. Apa 7 anggota bagian sujud? 1 kening, 2 3 kedua tangan, 4 5 lutut, 6 7 kaki. Jadi sujud itu anggota sujud ada 7. Kening, tangan, lutut, kemudian 2 belah kaki, semuanya ada 7. Yadaihi, 2 tangannya, warukbataihi, 2 lututnya, wa atrofi asabihi, dan ujung jari kakinya, wajab hatihi, dan keningnya. Jadi anggota sujud itu ada 7. Fa idza qulna bihadza, kalau kami katakan seperti ini, lam yajib kasful qadamaini, tidak wajib membuka kaki. Kakinya nggak perlu dilebarkan, nggak perlu dibuka kakinya. Kenapa kalau dibuka? Nggak bisa. Sujud di ujung jari nggak bisa kalau kakinya dibuka. Warukbataini, dan juga mengangkat membuka 2 lututnya, nggak bisa seperti itu. Li'annal kasfar rukbati yakdi ila kasfil aurati, karena membuka lutut itu akan berpengaruh kepada membuka aurat. Fatub tirus sholatu, maka batal sholatnya. Jadi kalau saat sujud itu lututnya jangan mekar. Karena ada tuh orang rukuk tuh, orang sujud itu lututnya mekar kayak gini. Kalau mekar kayak gini, ininya nampak auratnya, maka harus dirapeti begini, dirapetkan. Waktu mau sujud itu lututnya dirapetkan. Kenapa kok dirapetkan? Biar tidak terbuka auratnya. Kalau lebar maka bisa batal sholatnya. Wal qadamu qad yakunu fil khaffi, dan kaki itu kadang-kadang ada sepatunya, kadang-kadang ada sendalnya. Kadang-kadang kan kita pakai sepatu, kadang-kadang pakai sendal. Zaman dulu sholat pun pakai sendal. Fakasbuhuma, kemudian sendalnya dibuka atau sepatunya dibuka. Yubtilu masku wassalah,
Kalau membuka sepatu seperti itu akan membatalkan mashul khufain. Kalau membatalkan mashul khufain maka batal pula sholatnya. Misalnya gini, kita ambil wudhu nih, tapi ambil wudhu ini pakai sepatu yang tinggi seperti ini. Nah, itu namanya mashul khufain, membasuh sepatu, membasuh khuf. Kalau wudhu pakai sepatu ini, sepatunya nggak disiram. Jadi cepat wudhu seperti biasa, giliran basuh kaki cukup ambil air dilap-lapkan begini saja. Maka pada saat sholat itu jangan dibuka. Kalau sholat membuka sepatu itu, maka otomatis wudhunya batal, kemudian sholatnya juga batal. Jadi ada namanya mashul khufain. Wa amal yadu fa fiya qaulani. Adapun tentang tangan ada dua pendapat. Wal mansusu fil kutubi annahu la yajibu kasfuha. Ada nas yang mengatakan bahwasanya tangan itu tidak boleh dimekarkan. Tidak boleh dimekarkan. Li'annaha la taksifu illa hajah wa huwa kal qadamaini. Karena tangan itu tidak memerlukan untuk dimekarkan sebagaimana kaki. Wa qala fi sabaqi warramyi, di dalam kitab Sabak dan kitab Ar-Ramyi, qad qila fihi qaulun akhar, ada pendapat lain. Innahu yajibu, wah harus dimekarkan. Ini dalam kitab As-Sabak dan Ar-Ramyi. Li hadis Khobab bin Arad, berdasarkan hadis Khobab bin Arad radhiyallahu an. Wa istahabbu ayyujafi mirfaqaihi inda anjanibihi. Kemudian pada saat sujud itu disunahkan untuk merenggangkan siku bagi laki-laki. Ingat tuh, bagi laki-laki direnggangkan sikunya agak merenggang begini, tidak boleh begini. Tapi kalau kalau perempuan dirapatkan. Kenapa? Itu lebih bisa menutup aurat. Kalau laki-laki direnggangkan begitu. Wa istahabbu ayyakilla batnuhu an fahidhi. Kemudian disunahkan pada saat sujud perutnya ini agak lebih renggang dari pahanya. Jangan perutnya ditumpangkan di paha, tapi diangkat lebih renggang sedikit dari paha. Lima ruya Al-Barra bin Azib, berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika sujud, jahkha wa yarwi jahkon wal jahku al khawi. Jadi ketika Rasulullah sujud itu merenggangkan perutnya dari pahanya. Barangkali itu dulu, kita teruskan besok lagi. Nahtadim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.